kakak saya yang sulung itu mendidik anaknya luar biasa. Kita menyebutnya keluarga sakinah. Adiknya, kakak saya yang di Jombang, itu enggak peduli sama anaknya. Ibunya juga gitu. Anaknya nangis kayak ngapa mau cokoran deh. Wes, hasilnya aneh. Yang dicuekin bapak ibunya ini mandiri-mandiri, jago-jago, dasar-dasar. Yang dididik secara keluarga sakinah penuh perhatian tiap hari itu jadi anak yang tergantung. Ayo apin ndi wis? Ayo. Nek duwe anak kate kok cuekin tak kok didik bendina wis sak karepmu saiki. Gak mesti anggitmu rek, ndak mesti. Pendidikan tuh jangan GR. Emang Allah bukan pendidik utama anak-anakmu. Kamu kan cuma dititipi, tapi pendidik utamanya adalah Allah. Allah yu'allim, allamal insana ma la ya'lam. Jangan GR, Allah gurunya. Kita asistennya, kita mengawal, kita fasilitatornya. Tapi Allah gurunya. Allah juga punya rencana pendidikan sama anak kita. Sekarang saya ingin ngomong sama Anda. Bagaimana kalau bangsa Indonesia ini seperti Garuda? Garuda itu kalau umur 40 tahun, karena dia umurnya mirip manusia ya, 60, 70, 80 gitu. Ya. Kalau dia umur 40 tahun, dia punya naluri, disuruh Tuhan untuk pergi ke gunung. Di sana dia akan mematuk-matuk semua batu dan mencakar-cakar semua batu. Goalnya adalah supaya paruhnya lepas, semua kukunya lepas. Nah begitu lepas dia tidak bisa apa-apa lagi. Disitulah ujian, dia akan hidup lagi atau dia akan mati. Begitu dia hidup lagi, maka cakar yang baru itu adalah cakar yang perkasa. Itu loh. Nah karena ini bangsa mungkin sama Tuhan ya nunggu 70 tahun lah. Disuruh copot apa namanya? Kamu ndak punya paruh sekarang. Kamu ndak punya cakar, betul ndak? Siapa tahu memang kamu oleh Tuhan sedang, bangsa Indonesia sedang mulai ditumbuhkan paruh dan cakar yang benar-benar Garuda perkasa. Kan begitu? Ini kalau Garuda. Kalau orang Sparta, bangsa Sparta, umur 9 tahun langsung dibuang ke hutan. Nanti yang balik berarti dia pendekar. Yang mati, matilah. Itu umur 9 tahun. Saya tanya, anak yang tidak dibuang ke hutan dengan yang dibuang ke hutan terus balik, hebat mana? Hebat yang dibuang ke hutan. Sekarang saya tanya, Anda ini sama pemerintahmu dibuang ke hutan apa dipelihara? Enggak dibuang, cuman danok nggone akhirnya melayu nang alas kan gitu. Jadi saya tanya, berarti lebih sakti mana bangsa Indonesia atau bangsa lain yang dipelihara dengan baik? Bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Ma'iyah tahan seperti ini. Gitu? Jelas ya? Tarsan no. Ma'iyah Tarsaniyah gitu. Oh, Tarsan tuh dahsyat toh. Enggak gampang. Masa Tarsan masuk angin? Enggak mungkin. Tarsan mencret, enggak ono Tarsan kok mencret. Dia tangguh luar biasa. Dan Anda punya ketangguhan. Ini teman-teman Malaysia sekarang diam-diam meskipun mereka menghina kita, tapi diam-diam menyekolahkan anaknya ke Jogja. Sangat banyak yang sekolah dan kuliah di Jogja. Kenapa? Karena mereka mendengar dan kagum kepada orang Bantul yang tidak sampai 2 minggu bisa recover gempa, dari gempa yang begitu dahsyat. Tidak sampai 2 minggu loh, saya Sri Sultan Mbah Marijan Bupati Bantul mengumumkan Jogja mandiri, Bantul mandiri, tidak perlu lagi ada bantuan nasional maupun internasional. Kita umumkan di pusat gempa di Pleret. Dan di Bantul berdiri lagi rumahnya, dan sehari setelah gempa itu sudah tidak ada orang cemberut lagi. Guyang guyu, cengenges, ketemu saya alhamdulillah. Kok alhamdulillah rumah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu kan tingkat kesadaran, Mas. Benar nggak? Tingkat kesadaran. Bukan rumah saya hancur, dia bilang rumah saya diterima oleh Allah. Baru saya bikin, belum saya tempati 1 minggu sudah diterima sama Allah, Cak. Loh, itu tingkat kesadaran. Ya, teman-teman sekalian. Jadi saya memberi catatan kepada Anda bahwa Anda ini mungkin anak kecil yang oleh orang Sparta dibuang. Dan orang Sparta inilah yang kemudian dengan hanya 300
prajurit mampu mengalahkan 10.000 prajurit yang ya menahan. Ya, tapi mereka mampu bertahan. Yang kita ambil bukan sejarah menang kalahnya, yang kita ambil adalah metodenya. Jadi 300 pasukan yang dipimpin Leonidas ini, kenapa mereka bisa bertahan dari 10.000 penyerbunya? Karena mereka yang menciptakan ruang untuk peperangan. Dan di dalam ciptaan ruang itu mereka memilih metodenya. Kalau Anda masuk ke medan perang lawan, Anda diatur oleh lawan Anda. Kalau Anda pakai pola berpikir makya, Anda tidak bisa diatur oleh orang lain. Maka di Twitter kan Anda menciptakan peperangan sendiri toh. Cengenges dewi ana ngomong apa kok tablek celek menang kan gitu kan. Ini Leonidas ini. Tamengnya berbeda, pedangnya berbeda, ada yang pedang panjang kayak si tombak, ada tombak yang berbeda. Tamengnya tidak untuk menamengi diri tapi untuk melindungi sebelahnya. Jadi ada sistem kebersamaan yang luar biasa. Dan Anda terbukti mampu 13 tahun seperti ini terus menerus. Teman-teman sekalian, itu berarti Anda pikir maknya cuma Anda sama saya. Anda pikir dia bukan gelombang. Anda pikir dia tidak meresonansi. Dia akan terus menerus melahirkan. Karena dia gelombang, dia partikel, dia akan terus ada. Entah bagaimana bentuk pewarisannya dan regenerasinya, tapi dia akan terus. Apalagi maknya tidak punya pamrih untuk menjadi eksklusif atau menjadi dirinya dengan apa? Identitas-identitas yang material. Ormas enggak, parpol apalagi, mazhab yoga, mazhab opo. Gitu loh. Tapi kalau dilihat frekuensi yang didalami di Ma'iyah lebih luas dari semua yang dikenal di dalam mazhab-mazhab. Bener nggak? Loh, karena persoalan kita ruwetnya kayak gini, maka kita harus mau merespon dengan bervolume-volume, berdimensi-dimensi kesadaran yang luar biasa. Apa yang dilakukan Leonidas dengan 300 prajuritnya melawan 10.000 itu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan perang Badar. Karena dia akan diserbu oleh 2.500 pasukannya Abu Jahal, sekutu, padahal pasukannya Rasulullah cuma 300 juga. Ya, 300 juga. Maka nomor satu yang dilakukan Rasulullah adalah memilih medan perang. Maka diajak ke 250 km dari Madinah ke Lembah Badar. Dengan dia pilih ruang itu, maka dia bisa atur strateginya. Lawan harus terikat kepada strategi ruang yang diciptakan oleh Rasulullah. Akhirnya Anda tahu menang Rasulullah. Meskipun menangnya itu ya dengan dalam tanda petik diplomasi dan akal-akalan sedikit sama Allah itu. Saya ulang, saya kira yang sudah S2 maknya sudah ngerti inilah. Yang semester awal ini ya. Kan Rasulullah mengatakan gini, ini pasukannya bukan prajurit bener Mas, ini saonone arek lanang lah. Wis pokoknya berangkat kabeh, ayo saya arek angger lanang berangkat wis angger gak wandu wis berangkat wis. Wah, berangkat semua. Itu pun sudah Mas 200 km, 230 km jalan kaki, panasnya kayak gitu. Loyo udah sampai tempat, sampai Badar udah loyo. Pasukan gerak ngene iki. Dikenek ngene iki Rasulullah tiba gitu. Udah bukan pasukan, bukan prajurit, pokoknya saanane. Tapi Rasulullah bilang sama mereka, ya ayyuhan nas innama tunsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Wahai pasukan Islam, kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Tetapi tolong tahu, itu bukan karena kalian hebat, tapi karena kalian datang ke sini untuk membela orang-orang yang engkau tinggalkan yang lemah di kampungmu. Jadi kalau Anda berangkat perang dengan membela orang-orang yang lemah, Anda diberi berlipat-lipat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya menang bener. Ini ngomongnya kan ngawur Mas. Secara ilmu militer menang yo opo? Panah gak jangkep, tombak gak jangkep, pedang wis putul-putul. Ngelawan meriam, ngelawan 3.000 pasukan Abu Jahal, sekutu, Inggris ikut, Jerman ikut, semua ikut. Gimana mau menang? Itu kan penipuan sebenarnya pidatonya Rasulullah. Menang piye? Kalau dilihat sama Hitler, ngawur Kanjeng Nabi, gitu kan. Kalau Hitler nonton ya gitu, ya tidak bisa menang. Tapi kan kun fayakun, kan begitu.
Kesadaran apa yang kamu pakai? Kalau Allah mengizinkan innallaha balighu amrihi, Allah akan membuatmu mencapai apa yang kamu perlukan. At-Tolak ayat 3. Oh, pas apal. Terus sama Allah dia bilang, lain lagi diplomasinya. Dia akan hatinya tidak diomongkan, hatinya roh gini, ya sorry ya saya ngomong gitu, ya Allah, ya gimana dong, mosok saya tidak kasih semangat mereka, ya di bombong-bombong dikit lah, ya mosok saya bilang, wahai pasukan, tidak mungkin kamu menang, oh iki mesa anane arek lanang, mustahil, mosok ngono panglima perang, pemimpin capa apa yuk? Pemimpin harus bilang engkau akan diberi kemenangan oleh Allah, kan gitu Rasulullah. Seperti Bung Karno. Kita bukan bangsa tempe, kita adalah bangsa yang digembleng jatuh, bangun lagi, digembleng jatuh, bangun lagi, digembleng jatuh, kelepek, tidak bangun lagi. Anek dadang dibanting ping telu ya setangi dengan itu ya teman sekalian ya. Terus sama Allah bilang, Allah kan ngerti, nggak usah dia ngomong ya sorry lah Allah, aku agak bombong dikit, tapi saya ikhlas kok, saya mati ndak apa-apa, Islam kalah ndak apa-apa, pasukan saya mati semua, seluruh Madinah dikuasai Abu Jahal, saya ikhlas ya Allah, udah terserah, ini apa adanya kayak gini ini, terserah. Saya udahlah EGP, kata Rasulullah, asal engkau tidak marah kepadaku, asalkan engkau ridho kepadaku, maka aku menderita tidak masalah, aku mati tidak masalah, Islam hancur di bumi tidak masalah, asalkan orang-orang yang syahid ini engkau cintai. Itu kalimatnya Allah kepada Rasulullah. Kalimatnya Rasulullah kepada Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Fala la ubali itu artinya gak paten. Jadi sekarang jelas wiritane. Kalau Anda utang gak nyaur-nyaur, aduh gak iso dodol apa meneh iki wis. Akhire gak paten. Wis gak paten, wis gak apa-apa, wis nganut. La ubali. Kan kalau diterjemahkan kapaten. Boleh enggak wiritan bahasa Jawa? Ayo anak sing larang gini. Kalau Betawi gimana kira-kira itu? Kumaha Allah baiklah gitu ya. Emang gua pikirin. Jadi lumayan loh kalau di masjid ada, emang gua pikirin. Asik ya? Wah, dahsyat itu bingung majelis ulama sesat ini. Emang gua pikirin kok sesat, aku tidak mau mikir dunia karena aku hanya memikirkan Allah, kok sesat. Bener nggak? Emang Allah studi bahasa Arab sehingga harus ngomong ke Allah dengan bahasa Arab, kecuali dalam sholat. Itu karena kita cinta sama Allah, taat berbahasa Arab dalam sholat, tapi setelah sholat berdoanya bahasa Betawi tak apa-apa.